Sepuluh firman yang tertulis dalam kitab Keluaran 20 mulai pertama Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini, Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Yahweh
Elohimmu adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Elohimmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Bapa yang besar, Bapa yang ajaib, sungguh Kau luar biasa dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita angkat pujian ini. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Engkau Raja, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia namamu, besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Engkaulah Raja, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu Tuhan. Amin. Sebab Kau Yahweh yang kudus, sebab Kau Yahweh yang kudus, Engkau yang layak disembah, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar jalan-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Engkaulah Raja, Raja segala bangsa, oh yang Maha Kuasa, mulia layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu Bapa. Sebab Kau Yahweh yang kudus, sebab Kau Yahweh yang kudus, layak disembah, layak disembah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepada
Bapa Surgawi, Elohim, Yahweh, di dalam Yesus HaMasiah kami bersyukur Bapak, kami boleh memasuki hari Sabat, hari kudus, hari mulia, hari kenikmatan yang Engkau telah perintahkan kepada anak-anak-Mu untuk merayakan. Terima kasih Bapak, Engkau sudah membimbing kami dari berbagai penjuru kami boleh datang di rumah-Mu untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu dan kemudian berkati dengan firman-Mu atau dakwah-Mu sebentar. Bapak, kami juga mengucap syukur untuk 6 hari kami boleh melakukan segala aktivitas kami di dunia ini Bapak. Kami sadar ketika kami beraktivitas kami melakukan pelanggaran Bapak, apakah itu menyakitkan hati Tuhan atau menyakitkan hati sama kami, terlebih dahulu kami mohon ampun di hadapan Tuhan supaya kami jadi layak. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, inilah kami Bapak. Kami juga mohon pada sahabat ini Bapak, sahabat-sahabat kami, orang tua kami yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit atau apapun yang diderita mereka. Tuhan, kami juga mohon darah-Mu yang sudah tercurah di kayu salib mengalir dalam tubuh mereka sehingga mereka kemudian boleh pulih kembali seperti Dia sediakan, dan sukacita mereka juga menjadi penuh. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, kami juga sadar bahwa ketika kami hendak bersekutu dengan Engkau, kuasa-kuasa kegelapan tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan berusaha mengganggu hati dan pikiran kami dan juga mengganggu kami. Oleh karena itu kami sepakat di dalam nama Yesus HaMasiah, patahkan, tolong hancurkan Engkau. Kau tidak berhak atas hati dan pikiran kami dan juga tempat ini. Hati dan pikiran kami dan tempat ini hanya untuk Yesus HaMasiah sendiri. Terima kasih Bapak, dan juga mohonkan sahabat-sahabat kami yang tidak dapat hadir oleh karena satu dan lain hal Bapak, dan juga Tuhan Kau halalkan itu sehingga pada saat depan, pada kesempatan yang akan datang mereka juga boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini memuji
memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan percaya Kau juga memberkati mereka dimanapun sekarang mereka boleh berada. Bapa yang baik, kami serahkan Bapak ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Hamasiah, namanya kami sudah berdoa seraya bersyukur. Mari kita semua yang beriman katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Semua bersukacita. Mari berikan salam kepada kiri kanan. Kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Kami mau berglori bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kita mau bernyanyi. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Katakan nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Cuaca membuat kita kadang ada flu, sakit, amin. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk datang ke ibadah. Mari kita akan pujian ini bersukacita, nyanyi glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia, men. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan bersama-sama katakan mari serukan. Haleluya. Mari serukan, hey, serukan, hey, hey, bawa suara Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, bawa suara Raja. Mari serukan, hey, serukan, bawa suara Raja. Mari rayakan dan kita akan merasa bahagia. Haleluya. Semua bahagia. Kita akan merasa bahagia. Kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita. Kita semua. Bila kita sembah nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Amin. Nyanyi glory, 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 glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, rayakan dan mari rayakan dan nyanyi. Amin. Mari rayakan dan mari rayakan. Amin. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi Tuhan. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Yang menyampaikan firman Tuhan Evangelis Bapak Yakub Saban. Mari kita siapkan hati kita. Mari bersama-sama kita akan pujian ini bagaikan bencana. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidup. Amin. Kita dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku
Jadikanku Allah dalam rumah-Mu Tuhan. dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu Bapa. Amin. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Amin. Bentuklah kami sesuai dengan Kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. seperti-Mu, Yesus. Ku Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. memuliakan nama-Mu. Sekali lagi kita kepujian ini diberikan. Bagaikan bencana Siap dibentuk. siap dibentuk. Amin. Demikian hidupku Di tangan-Mu Bapa. di tangan Oh, dengan urapan kuasa, dengan kuasa Roh-Mu, kami dibaharui selalu. Amin. ku dibaharui jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku Bapa, di tangan-Mu. Di tangan-Mu bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu, Yesus. Haleluya. Sempurnakan. Amin. Segenap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu, Yesus. Haleluya. Sempurnakan Saya serahkan kepada evangelis Bapak Yakub Sarah. dalam segenap jalanku, memuliakan Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat Bapa yang baik, Tuhan Yesus Mesias, Yahweh Elohim hidup dan berkuasa yang selalu menyertai kami, jaga lindungi bentengi pagar kami dan memberkati kami. Berikan kecukupan, kelimpahan, sukacita dan sejahtera yang kami rasakan sampai saat ini. Kami sangat bersyukur Tuhan karena kami boleh hadir di tempat ini, guna memuji membesarkan nama-Mu, merayakan sabat-Mu yang kudus di tempat ini. Kami sudah menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, memuji-Mu bahkan Tuhan. Kami mau untuk hadir, untuk ada, tetap ada dalam nuansa kasih. Terima kasih Tuhan, kami yang hadir saat ini Tuhan, perbarui kehidupan kami, pribadi bebas kita.
bahkan Tuhan Roh Kudus menempati hati pikiran kami, bahkan tubuh jiwa roh kami. Biar kami boleh dalam kendalikan. Biar kami boleh Tuhan rindu untuk mendengarkan firman kebenaran. Amin. Haleluya. Karena kami yakin Tuhan bahwa manusia hidup bukan dari makanan saja atau dari roh saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Bapa Yahweh. Dan kami yakin pula bahwa firman-Mu itu pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang mau menyampaikan, hamba-Mu adalah manusia biasa yang penuh dengan noda dan dosa. Tapi hamba datang kepadamu. Hamba datang kepadamu Tuhan dengan kerendahan. Sucikan, kuduskan hamba, bahkan layakkanlah hamba di hadapan hadirat-Mu untuk mampu menyampaikan firman kebenaran. Amin. Tuhan, sucikan, kuduskan pikiran hamba, bibir hamba, bahkan pribadi hamba. Ya semuanya itu Tuhan jadi oleh kehendak. Terima kasih Tuhan. Kami semua Tuhan siap untuk mendengarkan firman kebenaran. Itu dalam nama-Mu yang kudus dan dahsyat, Yesus HaMasiah, Yahweh yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita sama-sama buka kitab kita. Saya ada ambil 2 ayat yang sebenarnya kita harus bacakan. Saya bacakan ayat yang keempat dan Bapak Ibu bacakan ayat yang ke-7. Saya undang untuk kita bangun berdiri atau untuk menyampaikan firman ini atau untuk membaca firman ini. Saya baca ayat yang keempat dan Bapak Ibu baca ayat yang ke-7. Ayat yang keempat demikian, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ayat 7. Ais, 1, 2, 3. ais, Bukankah kamu yang dituliskan kepada kamu melainkan perintah yang ada dari mulanya perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Demikian, silakan duduk. Jadi saya bawa 2 firman ini, yaitu yang pertama yaitu saya berikan judulnya, aku mengenal dia. Siapa yang berkata demikian? Yang berkata demikian siapa? Ya? Yesua, Benar. Yesua? Bukan. Baca dulu baik-baik. Siapa yang berkata demikian? Ini Rasul Paulus. Iya, jadi begini. Jadi di ayat yang keempat itu, barang siapa berkata, aku mengenal dia. Jadi barang siapa berarti orang-orang yang adalah jemaat. Iya kan? Dia berkata, aku mengenal Tuhan. Iya kan? Dan kita semua di sini pun berkata demikian. Benar nggak? Karena kita mengenal apa yang kita sembah. Iya kan? Dan inilah. Tapi jika selanjutnya dia katakan apa? Tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Iya kan? Seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Iya kan? Nah, jadi itu adalah jemaat-jemaat yang menyatakan demikian, aku mengenal dia. Bapak Ibu sendiri katakan aku mengenal dia. Tapi kalau Bapak Ibu tidak menuruti perintah-perintahnya, berarti Bapak Ibu adalah pendusta. Siapa bapak dari pendusta? Iblis. Satan, Iya, itu jawabannya. Jadi sekarang ini Bapak Ibu,
Ya kan? Kita kalau lihat YouTube atau lihat berita-berita sangat mengerikan. Sangat mengerikan kan? Makanya hati-hati menerima segala sesuatu. Sebab jangan sampai terjadi seperti sedih. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Hati-hati, kita nih sedikit. Kita sedikit kan, tapi kita tetap menyelidiki satu persatu. Ya kan? Kita berjalan sesuai firman Tuhan atau tidak. Kadang-kadang Pak Trisno peringatkan saya, Pak Yakub ini begini-begini, Pak Dahlan juga begitu, Pak Gembala juga begitu. Nah, itulah kita saling memperingatkan. Ya kan? Supaya jangan kita salah. Iya kan? Bapak Ibu baru selesai merayakan apa? Hari apa? Hari Yom Kippur. Hari Yom Kippur atau hari pendamaian. Pada Tuhan sama-sama. Pendamaian. Siapa itu pendamaian? Yesus Hamasiah. Yesus Hamasiah sendiri, dialah yang mendamaikan. Mendamaikan kita. Jadi dia mendamaikan itu bukan hanya untuk umat Tuhan, tapi dia mau untuk seluruh umat manusia diselamatkan. Iya kan? Makanya kemarin kita ambil keputusan. Bukan ambil keputusan, memang firmannya seperti itu. Ya mungkin ada yang, saya nggak mampu. Tapi dia mengerti bahwa itu adalah perintah Tuhan. Orang yang tidak mampu itu dalam arti bukan dia bersalah. Iya kan? Tapi dia menyerahkan diri, pasti Tuhan memberikan kemampuan untuk dia. Saya pernah mendengar. Dan sekarang ini kita kalau lihat mass media atau media massa atau apa? Medsos. Elektronik atau medsos, ya kan? Sangat ngeri-ngeri. Orang yang sangat terkenal. Tapi dia mengungkapkan satu kata yang sebenarnya itu membuat orang itu atau melihat dia bahwa dia itu tidak benar. Iya, dia banyak mengerti tentang pengajaran-pengajaran yang sebenarnya itu. Seorang anak muda yang sekarang ini tenar. Dan dia hebat di YouTube. Dia katakan bilang Yahweh itu tidak ada. Begini salah atau benar? Salah. Yang jelas kita katakan itu salah. Dia bilang sebab YHWH itu tidak bisa diungkapkan. Nah ini kebodohannya. Saya katakan kebodohannya. Kenapa saya katakan kebodohannya? Dia nggak baca firmannya. Keluaran 3 ayat 13 sampai 15 itu apa? Iya kan? Musa itu bertanya kepada Tuhan, iya kan? Saat di padang gurun. Dia kalau saya bertemu dengan orang Israel, nanti mereka bertanya, saya katakan apa tentang namamu? Terus Tuhan katakan apa? Tuhan memberikan namanya. Inilah namaku dan sebutanku turun temurun. Dia nggak berikan tulisan. Memang dia berikan YHWH. Coba ungkapkan. Orang yang pintar. Memang dia berikan YHWH. YHWH itu ditulis Musa karena sesuai dengan hurufnya Ibrani. Tulis Yahweh itu seperti itu kalau menurut Ibrani. Dan kalau diterjemahkan mentah-mentah ya seperti YHWH. Tapi tulisan Ibrani itu ya bisa dibaca. Bacanya apa? Yahweh. Ini dia bilang Yahweh tidak ada. Karena YHWH itu tidak bisa dibaca. Sekolah enggak sih? Sekolahnya kelewatan. Lewat sekolahnya maksudnya. Baca itu firman. Bahwa dia berikan namanya. Bukan berikan tulisan. Ingat baik-baik. Dan kalau mendengar ini tuh dengar. Paham betul.
Tuhan memberikan namanya, bukan memberikan tulisan. Baca baik-baik itu ayat 13 sampai ayat 15 itu. Supaya paham betul. Supaya jangan ngomongnya ngaur. Tidak kenal dia. Iya. Jelas-jelas Lai juga kasih di kamusnya. Ini salinan nama Tuhannya Israel. Israel. Seperti ini. Jadi penyebutan Israel itu seperti ini. Lai itu mengakui. Terus kenapa kamu katakan seperti itu? Makanya tampil seorang jenderal, dia katakan, saya katakan seperti ini. Bahwa nama Tuhan itu seperti ini. Kalau memang Tuhan ada yang tidak setuju, saya siap dipecat. Kalau saya salah. Ini seorang jenderal. Dan arti dia meyakini betul bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu benar. Makanya kita ini harus, kenapa? Kalau kita baca ayat ini secara singkat ya, ayat 4 ini. Dia bilang, barang siapa berkata, aku mengenal dia. Iya kan? Tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Seorang pendusta. Bapak segala pendusta itu siapa? Iblis. Iya. Jadi bapaknya dia. Kalau dia itu berkata seperti itu. Perintah itu apa sih? Dilaksanakan. Perintah itu apa? Tadi ayat 7 tuh bilang apa tadi? Coba Pak Tuni bacakan kembali ayat 7. Kasih. Ialah firman yang telah kamu dengar. Ayat 7. Ayat Dua. 7, Ya, saya pakai ILT 3. ya silakan. Tadi Yohanes 1 Yohanes 2 1 Yohanes 2 ayat ayat 7. 7. ILT 3, hai saudara-saudara, aku menuliskan kepada kamu bukan perintah yang baru, melainkan perintah yang lama, yang dari semula terus kamu pegang. Perintah yang lama adalah firman yang kamu telah mendengarnya dari semula. Amin. Dari semula perintah Tuhan itu tidak pernah berubah. Amin. Perintah itu apa aja? Hari ini kita melakukan perintah Tuhan. Hari Sabat. Iya kan? Makanya perintah. Kenapa kita melakukan hari raya Yom Kippur? Perintah. Kenapa? Untuk perdamaian. Mengingat perdamaian. Jadi itu salah satu perintah. Jadi yang mewakili hari raya semua itu yaitu hari raya di dalam tulisan Tuhan, Yahweh. hari Sabat. Itu hari raya yang terbesar. Iya kan? Makanya kan kalau kita baca di Lai, iya kan? Secara singkat, ya kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan itu apa tuh? Sabat itu menandakan kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan. Iya kan? Jadi itu bukan suatu cerita yang sebenarnya asal diceritakan. Tapi cerita yang harus dibuktikan secara apa? Secara nyata. Secara ilmiah dan secara logis. Logis itu apa? Logis itu yang berarti yang masuk akal, ya, ya kan? Yang masuk akal. Nah ini mulai orang tentang nama udah mulai bicarakan.
kemarin kita bahas juga tentang apa yang dikatakan tentang orang yang bersama-sama dengan Tuhan di Golgota, dan sekarang juga menjadi satu pembicaraan. Itu sekarang itu ramai, itu sampai turunkan ahli-ahli. Apa tuh sebenarnya tanggapannya? Makanya Bapak Ibu jangan sampai tertinggal oleh berita, oleh pemberitaan firman. Di media juga kita harus ikutin supaya kita jangan ketinggalan. Apa itu sebenarnya? Tentang itu, kan kemarin kalau kita bahas, kan kalau orang di sebelah kanannya dia bilang apa? Jika datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Sudah Terus berada di Firdaus. Tuhan Yesus sendiri katakan, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Dan Pak Johnson ya sempat bahasnya lebih jauh. Tapi sebenarnya nggak usah bahas lebih jauh. Kita bertanya pribadi lepas pribadi. Apakah saat itu kita hadir, Tuhan mengakui kita bahwa kita bersama-sama dengan Dia? Itu yang penting. Gak perlu harus bahas Firdausnya di mana. Tapi kau bersama-sama dengan Tuhan atau tidak? Kalau bersama selamat nggak? Amin. Kalau kita di dalam gua api selamat nggak? Amin. Dimanapun kita berada tetap selamat. Jadi jangan permasalahkan Firdausnya, tapi tentang bagaimana Tuhan mengakui kamu di hadapannya. Hari ini engkau bersama-sama dengan aku Di Firdaus. di sini. Karena kebiasaan Tuhan hari Sabat dia masuk ke, Dalam bait suci. betul nggak? Amin. Amin. Itu kebiasaan Tuhan, kebiasaan Yesus HaMasiah. Nah, sekarang ini orang bilang Sabat itu nggak penting. Benar nggak Sabat itu nggak penting? Salah. Makanya orang sendiri katakan seperti kemarin kan, nanti pada akhirnya semua orang datang, ya kan, penghakiman terakhir. Apa yang dikatakan? Saya tidak mengenal. Penghakiman terakhir itu apa Pak Ibu Ratna? Pengakuan tiap orang. Kalian dari mana? Siapa kalian? Jadi sesuatu pengakuan pada akhir. Kita lakukan semuanya itu pada akhirnya itu kita yang ditentukan. Ditentukan pada akhirnya. Tahu nggak firman yang disampaikan tiap orang? Coba baca Matius 7 ayat 22. Saya orang bacakan untuk kita. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Yahweh, Yahweh, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berserang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Iya. Jadi itu Matius 7 ayat 22. Itu pekerjaan siapa yang seperti itu? Orang seberang. Orang seberang apa orang Kristen? Orang Kristen lah. Ya pasti orang Kristen lah. Makanya sekarang ini banyak hamba Tuhan, maksudnya banyak orang hamba Tuhan, ya kan, atau pendeta memberitakan tentang ini. Mereka pasti kalau khotbah itu pasti pada akhirnya mereka menyatakan, pada akhirnya itu
Tapi mereka mengerti nggak? Ini orang pendidikan tinggi, mengerti nggak itu? Ini pekerjaan orang-orang yang sebenarnya hidup dalam Tuhan. Aku menyembuhkan orang demi namamu. Benar nggak? Dia kan nama Tuhan, dia bilang aku menyembuhkan. Iya kan? Aku membuat mujizat demi namamu. Aku bernubuat demi namamu. Ini orang-orang yang sebenarnya hidup dalam Tuhan. Malahan orang-orang pelayan. Karena banyak ini sekarang ini orang banyak mendoakan orang dan sembuh. Saya kesaksian kesembuhan. Bulan-bulan kemarin kita habis berdoa, biasa habis berdoa malam, saya menyaki Magdalena sini sama Bapak berdoa. Nah, habis menyakin, istri saya bilang saya juga. Dan memang selama ini dia naik tangga juga susah. Dia tangan dia disentuh juga, kadang-kadang dia teriak-teriak, dia marah-marah. Iya kan? Karena apa coba? Hah? Asam urat. Kakinya di ini juga marah-marah karena sakit. Katanya disentuh aja sakit katanya. Akhirnya pas saya menyakin si Magdalena, dia bilang, Pak, aku juga. Nah. Dan mujizat terjadi nggak Ibu Felni? Mujizat terjadi nggak? Sekarang sembuh nggak? Dulu dia nggak bisa ikat plastik. Sekarang dia bisa ramas roti. Haleluya. Ramas roti, bawa sepeda. Iya kan? Dan percaya bahwa udah sembuh total. Amin. Nah, kenapa harus begitu? Kenapa harus kita mengalami kayak gitu? Dan saya tidak merasa bahwa saya yang ini. Tapi sesuai firman. Jika kamu sakit, panggil. Harus pakai teknik firman. Panggil penatua, berdoa dan mengoleskan minyak dalam nama Tuhan, kamu akan mengalami kesembuhan. Kenapa saat itu dia panggil dan dia bisa mengalami kesembuhan? Karena dia melakukan apa yang seperti itu. Jadi jangan segan-segan kalau mau didoakan. Ya kan? Amin. Tapi jangan bikin atraksi kesembuhan. Nanti ujung-ujungnya kesembuhan yang ada. Nanti pada waktunya menyatakan aku menyembuhkan orang demi namamu. Kok kamu menyembuhkan, memang kamu bisa. Sok-sokan lo, memang lu siapa? Iya kan? Lu siapa? Jadi itu Tuhan yang menyembuhkan, tapi kita pakai cara Tuhan. Jika kamu sakit, panggillah penatua dan mengoleskan minyak dalam nama Tuhan, kamu akan mengalami kesembuhan. Dan saat ini dia bisa naik turun tangga. Naik juga cepat-cepat. Nah, jadi itulah yang kita alami. Jadi pengakuan ini harus kita tahu. Itu salah satu kita melakukan perintah Tuhan. Nah, termasuk hari ini kita melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan apa lagi yang kita harus lakukan? Supaya kita berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Iya kan? Berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Sebab kalau perintah Tuhan kita lakukan dengan dasar, ya kan, menyombongkan diri, ya kan, menunjukkan diri bahwa kita bisa, kita lebih hebat dari yang lain. Hati-hati itu, ya kan? Hati-hati tentang itu. Nah, yang di sini yang saya katakan ini sesuai judulnya, aku mengenal dia.
Ini orang mengaku sendiri bahwa aku mengenal Tuhan. Semua orang yang di luar katakan dia mengenal Tuhan atau tidak? Jadi seperti orang-orang yang sebenarnya nggak lama mengikuti Tuhan harus menyatakan kepada orang-orang yang sebenarnya dia dari dulu dia sudah mengenal Tuhan. Nah, saya katakan ini kepada siapa? Kayak Ibu Musrifa, Ibu Sutia, harus menghadapi orang-orang, kasih tahu orang-orang Kristen. Kasih tahu. Udah berapa orang Bu yang kasih tahu? Kita harus katakan. Nah, menyatakan apa kebenaran? Kebenaran. Sebab tidak semua orang yang khotbahnya berapi-api itu menyatakan kebenaran. Iya kan? Nah, jadi di situ dikatakan apa? Ayat 4 itu dikatakan apa? Barang siapa berkata, barang siapa nih berarti orang-orang Kristen. Aku mengenal dia. Mengenal siapa? Mengenal Tuhan. Pasti orang bilang mengenal Tuhan. Nah, bagaimana kita tahu bahwa dia mengenal Tuhan? Bagaimana kita tahu? Tuhan Alibaba bagaimana? Ya makanya. Coba dikatakan, coba baca satu ayat yang Yeskiel 20 ayat 20. Pak Dalam bacakan untuk kita. Yeskiel 20 ayat 20. Yeskiel 20 ayat 20. Yeskiel 20 ayat 20. Dan kuduskanlah hari-hari sabatku, dan itu semua akan menjadi suatu tanda antara aku dan kamu, sehingga kamu akan mengenal bahwa akulah Yahweh Elohimmu. Amin. Ya. Jadi menjadi tanda. Jadi kita harus punya tanda. Jadi firman ini dikatakan kalau kita mengaku bahwa kita mengenal dia, tapi kita tidak melakukan perintahnya, berarti kita adalah pendusta. Makanya tandanya itu kita harus melakukan perintahnya. Nah, jadi orang supaya tahu bahwa kita adalah umat Tuhan. Jadi di sini tuntut untuk kita mengenal perintah Tuhan. Kalau tadi ayat 7 dikatakan apa? Ayat 7 dikatakan apa tadi? Tetap. Ayat 7 dikatakan begini. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu. Nah, perintah baru. Memang ada perintah baru. Perintah itu ada berapa? 10 perintah. 10 perintah kan tadi Bapak Trisno udah bacakan Keluaran 20. Iya kan? Nah, Keluaran 20. Itu Pak Trisno udah apa?
Udah bacakan untuk kita. Di sini dikatakan apa? Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama. Perintah lama yang mana? Perintah lama itu yang mana? Hukum 10. Tetap hukum 10 lah. Perintah lama. Tetap lama dan selamanya. Jadi ada perintah baru dan perintah lama ada. Perintah baru ada enggak? Ada Apa? perintah baru. Yesus Hamasiah menyatakan perintah lama itu untuk dilakukan karena dia teladan bukti melakukan tentang perintah lama tadi, yaitu hukum Taurat itu digenapi olehnya. Ya maksudnya ya udah tertulis di mana Pak? Tertulis di ayat 8. Pergilah jadi Perintah baru itu 1 Yohanes 2, kita baca ayat 7 sampai 8. Jadi ayat 8-nya itu untuk perintah baru. Topiknya tetap 1 Yohanes 2. Perintah lamanya itu yang ayat 7, perintah barunya itu yang ayat 8. Tinggal dibaca aja. Ya silakan baca Pak. Pak ini Pak siapa? Nah, yang perintah lama telah ada padamu dari mulanya, itu ayat 7. Perintah baru, namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu. Itu ayat 8. Sorry ini saya. Yohanes 13 itu bisa kita lihat supaya kamu saling mengasihi. Itu implementasinya. Kalau perintah itu kan kasih, hukum Taurat itu kasih. Yang 1 sampai 4 kasih untuk Tuhan, yang 5 sampai 10 untuk manusia. Nah, pas perintah baru jadi satu. Kita di dalam Bapa, Bapa dalam kita. Jadi kasih itu sudah nyatu, Pak. Dan yang melakukan itu kita dipimpin oleh Tuhan dalam melakukan hal tersebut bersama-sama, makan bersama, duduk bersama. Itu perintah baru. Perintah lamanya hukum 10-nya tadi. Tetap itu. Mau dulu, mau sekarang, mau baru, sebelum. Nah, perintah barunya Yesus Hamasiah memberikan teladan, beginilah melakukan Taurat. Dia contoh teladan bukti buat manusia yang lain untuk segambar sepeta dengan Yesus Hamasiah. Sorry saya. Jadi ini Ayat 8 yang perintah baru, Pak, dengan ayat 7-nya yang perintah lama. 1 Yohanes 2 ayat 7 itu perintah lama, 1 Yohanes 2 ayat 8 itu yang perintah baru. Baca. Yohanes 13 ayat 34 35. jadi ya itu memang benar. Itu siapa yang katakan seperti itu? Kalau Paulus yang nulis siapa ya? Yohanes yang nulis Paulus. Tadi saya sorry Pak. Kok bisa hilang ya? Itu ada yang jatuh itu Pak mungkin. Mana Pak? Itu hand saplas Pak jatuh Pak. Bukan. Jadi, sabar ya sebentar ya. Saya tulis. Bukunya udah. Ini. Ya, jadi Bapak Ibu yang memang benar seperti itu. Itu kenapa dikatakan perintah baru.
Kenapa dikatakan perintah baru? Tentang perintah baru itu yaitu apa yang sebenarnya itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya kan? Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, kalau kita lihat, apa itu perintah? Perintah berarti apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Tugas. Ya kan? Nah, segala perintah itu kita sudah melakukan sebagian dari apa yang kita sudah tahu. Nah, seperti yang tadi kita katakan, yang di dalam ayat 7 itu dikatakan apa? Nah, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari semula. Yang ada dari semula itu apa sebenarnya? Hukum Taurat. Yang ada dari semula itu apa? Hukum Taurat itu apa? 10 firman. Kalau Taurat itu disebut pengajaran dari Tuhan. Iya kan? Langsung. Kan? Iya kan? Nah, pengajaran dari Tuhan. Nah, kalau kita tahu bahwa 10 firman, 10 firman itu adalah satu yang sebenarnya tidak bisa diganggu gugat. Kenapa tidak bisa diganggu gugat? Karena Tuhan sendiri yang menulis. Karena itu kudus. Tangannya sendiri yang menulis. Kudus. Iya kan? Di dalam itu dikatakan apa? Coba satu orang bacakan kembali untuk kita. Di dalam Keluaran 20 ayat berapa? Keluaran 20 ayat 6, coba seorang bacakan untuk kita. Keluaran 20 ayat 6. Keluaran 20 ayat 6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Berpegang pada perintah-perintah. Kenapa dikatakan bukan aku tuliskan perintah baru, melainkan perintah lama dari sejak semula. Nah, ini disuruh berpegang. Hari ini Bapak Ibu berpegang nggak pada perintah itu? Amin. Perintah. Yang diperintahkan untuk kita lakukan. Ya kan? Hukum keberapa? Hukum keempat dikatakan. Seorang bacakan untuk kita. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Ibu Lasma. Keluaran 20. Ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Elohimmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Ya, itu perintah Tuhan. Nah, kalau kita baca tadi Yeskiel 20 ayat 20, supaya menjadi satu tanda. Jadi tanda supaya orang mengenal kita bahwa kita adalah umat Tuhan. Umat Tuhan. Makanya tadi saya bilang kan, sekarang ini orang berbicara hanya tentang apa yang sebenarnya membuat telinganya enak, matanya enak, pikirannya enak. Iya kan? Iya kan?
jadi yang enak-enak, ya kan? Tapi justru yang enak-enak itu yang sebenarnya hati-hati, Bisa membahayakan. ya kan? Semua yang enak-enak dilarang, Pak. Karena sebelumnya juga Tuhan memberikan perintah Banyak. yang enak. Apa tuh? Tuhan perintah yang enaknya apa? Coba, awalnya Tuhan berikan perintah yang enak. Ada perintah yang enak juga. Iya kan? Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Ini perintah. Semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan buahnya. Ya kan, itu enak. Tapi ada juga yang sebenarnya dibatasi atau dibuat itu supaya manusia itu mengerti bahwa ada yang tidak baik dan ada yang baik. Kita tahu, iya kan? Nuh adalah generasi keberapa? Generasi keberapa? 10. Ke-10. Abraham itu generasi ke-20. Abraham istrinya berapa? Banyak. 1. Hah? Satu yang resmi, satu Sarah. Ya maksudnya ada istri juga yang pembantu. Jadi Hagar juga yang lain nggak menjadi- resmi, orang udah dipakai, menjadi istri. nggak resmi juga lah. Tadi yang ini satu yang sah. Yang jadi Jadi Abraham itu sesudah Sarah dia punya istri nggak? Ada. Namanya siapa? Agar. Agar. Bukan. Hagar. Keturah. 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 Jadi Abraham itu punya istri sesudah Sarah mati. Namanya Keturah. Keturah. Nah, itu keturunan dari situ juga ada, termasuk Henok. Ada Henok nggak sih di situ? Anaknya keturah ada Henok. Iya, ada. Tapi bukan namanya Henoknya Henok. itu. Nah, tetapi itu perintah. Waktu Nuh diperintah nggak? Hati-hati, jangan sampai perintah Tuhan dibawa kepada perintah manusia. Iya kan? Perintah nggak? Tuhan perintah kepada Nuh nggak? Apa yang diperintahkan? Supaya bikin itu kan. Perahu. Pertama diberikan perahu, iya kan? Keturah. Kedua, ambil binatang. yang Berapa pasang? 7 pasang yang sepasang. haram, 1 pasang Sepasang boleh. yang halal. Nah, sepasang, 7 pasang yang halal dan yang Tidak haram. yang tidak haram, ya kan? Yang Atau yang tahir. Terus 1 pasang yang haram. haram. Kenapa ada haram dan tidak haram? Biasanya ada perbedaan. Kan semua orang katanya semua kita boleh sikat aja. Ya kan? Makanya manusia itu suka tambah-tambah. Sudah tahu awalnya itu manusia jatuh tuh karena makanan, masih aja mau berdosa lagi karena makanan. Iya, nggak bisa mengatasi. Iya kan? Dan orang katakan kan Tuhan melihat hati. Hati-hati asam urat. Ya. Tuhan melihat hati. Iya kan? Tuhan melihat hati. Jangan asik-asik. Iya kan? Nanti darah. Tapi kamu juga harus menjadi Hati-hati. orang yang menerima perintah. Iya kan? Kamu bilang Tuhan melihat hati. Tadi kan kita udah tahu kan? Kalau kita mengatakan bahwa kita mengenal dia, tapi kalau kita tidak melakukan perintahnya itu kita berbohong, pendusta. Nah itu bagaimana kita melihat orang bahwa kamu katakan kamu pendusta. Pendusta berarti tidak mau melakukan Sabar. perintah Tuhan. Itu pendusta. Itu pendusta itu seperti itu. Orang katakan udah, gak usah ini. Kan Tuhan melihat hati. Amin. Jadi kamu buat apa aja. Itu boleh gak seperti itu? Nah kenapa waktu itu Tuhan gak melihat hati Hawa, Adam? Iya kan? Makanya kita hati-hati. Hati-hati tentang apa yang diperintahkan Tuhan. Segala perintah itu baik untuk kita lakukan.
Ya kan? Abraham itu taat atau tidak? Taat. Amin. Sangat taat. Disuruh korbankan anaknya, korban. Dikasih enggak? Anaknya satu-satunya. Iya kan? Tapi Tuhan bilang, korbankan anakmu yang satu-satunya itu. Dia berikan untuk Tuhan. Tapi pada akhirnya, nah itulah yang kita harus tahu. Bahwa segala perbuatan kita, Tuhan bisa melihat hati kita. Jadi perbuatan itu menandakan kita punya hati. Iya kan? Orang bilang, kan Tuhan melihat hati, jadi saya bikin gini kan, ini untuk nggak apa-apa. Tapi perbuatan kita menandakan apakah kata hatimu. Kata hatimu. Abraham itu adalah seorang yang sangat taat. Iya kan? Kalau kita lihat, makanya saya peringatkan kita. Saya ingatkan kita, ya kan, tadi yang saya ceritakan kan, orang saat ini memperdebatkan. Apa yang diperdebatkan sekarang? Apa? Tahu nggak? Tentang penyaliban Tuhan. Penyaliban Tuhan itu apa? Apa yang diperdebatkan? Katanya bukan dia. Jadi itu peranan setan atau peranan Tuhan? Disalibkan. Iya kan? Makanya kita hati-hati harus jawab itu. Nah, kalau Tuhan itu sudah dinubuatkan untuk dia itu menjadi penyelamat atau tidak? Penyelamat. Ya iya, kenapa kita harus bimbang? Harus ikut perdebatan itu? Ini sampai dokter yang dari tempat saya sana itu dia dipanggil juga untuk menjelaskan itu, tapi muter-muter tahu gimana, saya juga nggak ngerti. Sampai bingung orang. Jadi segala sesuatu yang dijelaskan berdasar pengetahuan agak repot. Agak repot. Iya kan? Tapi berdasarkan apa yang sebenarnya sudah tertulis. Kenapa dia katakan perintah dulu itu sudah utuh. Tuhan Yesus datang itu untuk menggenapi 10 firman itu. Ya kan? Karena tentang sesuatu yang sebenarnya untuk manusia, tentang hukum Taurat yang terdahulu ataupun cara menjalankan hukum sejak dahulu sangat berbeda dengan apa yang dinyatakan Tuhan. Makanya seperti yang tadi dikatakan Pak Johnson, perintah baru. Jadi perintah lama itu mata ganti mata. Iya kan? Tapi Tuhan katakan, siapa yang membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh. Benci saudaranya sudah pembunuh. Melihat dan menginginkan sudah berzina. Jadi melihat aja nggak apa-apa, Mas harus tutup mata. Iya kan? Tapi jangan mengingini. Dan firman lain yang dinyatakan tentang arti yang sebenarnya. Nah itulah yang disebut perintah baru. Perintah baru bukan ya hari Sabat diganti hari Senin atau Selasa. Ya bukan begitu. Tentang ibadah bukan tentang hari Sabat. Iya kan? Kalau kita beribadah hari apa aja boleh beribadah. Tapi tentang hari yang dikuduskan adalah hari Sabat.
Hari yang diberkati hanyalah hari Sabat. Satu hari yang diberkati. Coba cari di dalam firman. Kalau ada hari yang diberkati Tuhan, kasih tahu saya. Soalnya saya tahunya cuma hari yang diberkati Tuhan itu cuma satu. Hari baik. Tapi hari memang hari baik semua. Iya kan? Tapi hari yang diberhenti dan dia menguduskan. Nah, kemudian dia memberkati hari itu. Jadi bukan hari lain itu nggak baik. Semua hari itu baik. Makanya Tuhan dia menyertai kita dalam 6 hari kita bekerja. Supaya kita melakukan seperti apa? Kita bekerja seperti untuk Tuhan. Dia boleh menjadi berkat buat kita dan buat orang lain. Iya kan? Makanya seperti yang tadi saya katakan, sekarang ini banyak, jangan pikir dia ini orang hebat. Dia ini khotbah di tempat yang sebenarnya banyak orang. Dan kebanyakan orang tekankan itu seperti itu. Pada akhirnya orang akan datang. Semua orang yang kita ada sini datang dan mengaku, aku menyembuhkan orang demi namamu, ya kan? Aku bernubuat demi namamu, ya kan? Aku membaptis orang demi namamu. Pada waktu itu aku akan berterus terang. Ini orang-orang yang sebenarnya siapa sebenarnya? Orang-orang ini adalah orang yang sebenarnya dia sudah melakukan seperti yang terbaik. Ya kan? Tapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. Menyala daripada karena kamu berbuat kejahatan. Kejahatan apa yang dibuat? Tidak melakukan hukum 10. Hukum Tuhan itu cuma 10. Tidak ada yang lebih daripada itu. Tidak ditambah dan tidak dikurangi. Bapak Yahweh memberkati kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Kita akan masuk dalam refleksi. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu atau daftar-Mu yang sudah disampaikan oleh pelayan-Mu, Bapak Evangelis Yakub Sabariah. Berkati beliau di dalam pelayannya, bukan saja di tempat ini, tapi di tempat manapun beliau boleh dibutuhkan, baik di lingkungan keluarga, tetangga, maupun juga tempat bekerja, di mana boleh melakukannya. Terima kasih Bapak. Sekarang kami satu ingin menyampaikan juga sekadar refleksi dari apa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, izinkan untuk menyampaikannya sehingga kemudian boleh sama-sama diberkati. Terima kasih Bapak, di dalam Yesus Masiah kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sahabat Shalom, Bapak Shalom. apa kabarnya? Luar biasa. Siap diberkati? Amin. Tadi lupa ya Pak. Ya, bilang gitu ya. Oke. Tadi Bapak Ibu dikatakan apa? Perintah baru. Sebenarnya kalau perintah baru itu ada sesuatu yang baru. Enggak Iya, juga kan? ada. Jadi kalau yang kemarin itu misalnya, jadi musuh kita itu berbuat begitu kita balas. Kalau yang sekarang kita nggak balas, tampar pipi kiri ya kasih pipi kanan. Nah, itu yang Artinya barunya dalam pelaksanaannya itu lebih kudus. Niat aja di hati sudah dosa. Kalau kita membunuh itu baru dosa. Membenci aja sudah baru itu sudah itu semua amarah namanya- aja terpendam itu Iya. sudah termasuk. Oke, paham. Itu namanya kasih. Iya, kasih itu tadi Ya, dibagi cara dua. mewujudkan kasih itu seperti apa? Kalau tadi katakan oleh Pak Yakob, mata ganti mata. Sekarang tidak. Apa? Tadi kalau tampar
pipi kiri, kasih pipi kanan. tapi pengertiannya nggak ansih seperti itu. Iya, Belas kasihan. artinya Biasa. Mama. kalau kamu Maafkan. memang benar, ajaran kamu benar, ini saya kasih juga di yang kiri. Itu maksudnya. Ya. Kasih Pak pipi kanan karena tertulisnya di situ tampak pipi kiri kasih pipi kanan. Iya. Bisa Jadi kiasan juga. sesuai tertulisnya kita ikutin. Artinya kalau kita disuruh jalan 1 km, kita jalan sampai 2 km. Oke, kalau begitu nanti Pak Tony coba tambah apa dikasih kiri-kirian nanti kan. Enggak ngikutin firman maksudnya. Ya itu jangan letterhead. Ini tampar dulu. Ya kan kita ngikutin firman ya. Iya. Ingatlah kamu membuat kejahatan. Hari Sabat dia dagang di sinagoga, kan begitu. Iya kan? Ada orang lupa bawa apa tikukurnya, ini tikukurnya saya jual ke kamu, mana duitnya? Harganya juga dinaikkan. Nah itu maksudnya, makanya marah. Yesus marah. Gak ada kasih di hatimu, kamu ngomong kasih. Nanti untung besar-besar. Gitu. Nah itu di hari Sabat. Nah, Iya, itu di hari Sabat dia melakukan. Di situ dia cekek gitu ya. Bukan yang wajar. Nah itu. Tuh, karena ada kasih. Tapi ada yang menarik tadi juga ya. Mengingini aja sudah dosa. Nah bagaimana kalau mau kawin kalau nggak diingini? Ayo, siapa yang bisa jawab Bapak Ibu? Itu kan Tuhan tahu isi hati orang Pak. Dia itu niat atau ingin. Kalau manusia yang lain nggak tahu motifnya. Jadi berdosanya ke Tuhan bukan ke kita. Jadi yang tahu itu dosa Tuhan. Mana caranya? Nah, kita jangan ditanya karena kita bukan Tuhan. Ini yang muda-muda nih anak-anakku di sini. Gimana saya mau tahu dia berdosa? Aku mengingini Tadi kamu. tidak baru kesalahan. Kalau kawinnya kalau nggak tetap harus ada. Cuman jangan ngawur pikirannya. Itu maksudnya jangan sampai hal-hal yang lain. Tapi- Kalau menyukai itu normal kan Ibu Muslimah kan? Ngaur dikit aja normal Pak. Itu maksudnya seperti yang Bapak katakan kiri kasih, kanan kasih. Tampar Mengingini nggak boleh. Lah kapan kawin kita nggak bisa mengingini. Tapi jangan macam-macam itu maksudnya. Seperti tadi kata Ibu Sri Pak itu Pak. Kalau lektor semua Jangan kita negatif. nggak disuruh pikir. Umatku binasa karena kurang. Contoh pengalaman Pak ya. Saya punya pengalaman. Apa ini refleksi boleh Bapak Ibu ya? Sebentar ya. silakan. Begitu kita melihat, Ya. contoh ya, saya duduk di sini. Mariana apa latihan Oh, song, yang lain ya. lagi latihan song leader, lagi latihan musik, masuk jam 9, belum masuk ibadah. Saya scroll HP. Nah, keinginan saya main HP. Roh Kudus datang, jantung saya di sini langsung duduk. Iya, HP saya matiin. Nah, di dalam kasus ini ketika kita sudah melihat keinginan itu akan ada teguran dari penghibur kalau sudah mau melewati batas. Jadi pas yang Bapak bilang tadi, bagaimana mengetahuinya? Kurang lebih kalau orang memang terhubung sama Tuhan, kalau salah dia tahu. Kalau dia nggak tahu salah berarti enggak. Nah, ini tadi yang dikatakan oleh Pak Evangelis Yakub Sabat berputar-putar. Ini dia berputar-putar. Di mana putarnya? Dokter dari tadi kan berputar-putar. Bapak Ibu mengerti nggak apa yang disampaikan? Terus terang ini orang jujur semua tuh. Ini yang dimaksud mengingini itu jangan sampai ngawur harus begini. Ya kalau mengingini ya saya suka kamu misalnya sederhana ya. Bapak saya bingung, Bapak bertukar contoh Pak ya. Contoh Pak, nih saya tadi mau ngurus mama saya, terus saya pergi ke sini. Tadi dengan Mariana sekali Bu saya. Ya, contoh prakteknya aja Pak. Maaf ya Bu Mariana. Ini contoh beliau Nih, Ya itu abang. namanya kalau kita durhaka, kalau kita tidak menguruskan melanggar hukum kelima. Ketika dibilang pulang kok mama mau mandi katanya, saya pulang. Memang pas mama mandi. Kasus ini Pak, kalau dia tidak dipimpin oleh roh, dia berpikir melalui hikmat dan pengertian sendiri. Waktu kita berjalan dalam kehidupan sehari-hari, itu memang dominan ada pimpinan audible suara, pulang, balik, ini. Itu yang mau disebut tadi, mutar-mutar di mana. Memang kenyataan dalam hidup saya berjalan, begitu. Iya, sudah beda tuh. Yang scroll tadi itu Roh Kudus datang tegur, langsung duduk, jangan main HP. Itu pengertian beliau. Enggak, memang saya
Nih, kalau saya dalam kejahatan, Pak, itu langsung lemas, langsung ini. Kalau saya dalam kebaikan, langsung tenang. Saya dalam kejahatan, HP saya taruh begini, HP saya mana, langsung rasa takut itu tinggi, Pak. Langsung, pada HP masih di situ. Kekhawatiran itu ketika setan ada di kita, dominan, khawatir, takut. Dan begitu kita dalam Roh Kudus, kita tenang. Ini sekaligus pemberitahuan nih, Bapak Johnson sayang mama, sayang ibu, ya kan? Nah kan kasih hukum kelima, hukum 10. Betul kan? Kalau tidak mengasihi durhaka kan? Yang kedua HP. Laksanakan. HP-nya di mana? Kalau HP-nya nggak tahu di mana, ya mana HP-nya? Padahal di kantong, abikun itu namanya. Artinya kita penuh dengan kekhawatiran, rasa takut. Rasa takut itu tuannya tuh setan. Jadi ketika kita dikuasai oleh setan, dominan kita khawatir, takut hidup ke depan, takut nggak punya gini. Tapi kalau kita dipimpin Roh Kudus, dia nggak punya kekhawatiran. Oke. Nanti kalau terus berdebat nggak kelas lagi kita ibadah ya. Jadi gini, itu tadi ketaatannya seperti apa? Nyala kamu. Dia melakukan yang bertentangan dengan apa yang diomongkan dan hati. Ini munah namanya, ya kan? Nah, tuh melakukan tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Beda omongan, beda perbuatan. Itu integritas. Jadi itu namanya inkonsisten. Ya, sama apa yang diucapkan dengan yang dibuat dia lakukan. Nah, ini juga menunjuk ada teori namanya anti-sionis, ya, anti-sionis. Artinya apa? Dia mengatakan seperti ini, tapi dia tidak melakukan. Sekali selamat, tetap selamat. Ini yang bermasalah. Ada yang seperti itu. Saya sudah dibaptis, baptis selamat. Saya pasti selamat. Dengan demikian, dia mau menyatakan kalau saya sengaja pun berbuat dosa, saya pasti selamat. Enggak begitu konsepnya. Itu maksudnya tadi. Ketaatan itu dibutuhkan. Artinya dia harus konsisten kita. Yang namanya taat. Kecuali kita lupa. Nah, kalian dalam doa kita. Mungkin ada yang kita lakukan sengaja atau tidak. Itu namanya lalai. Lalai kan bisa aja kan orang lupa. Jadi pengampunan Oh dosa. iya tadi. Nah perlu. Tetapi kalau dengan sengaja kita mencintai orang dan kita katakan dalam nama Tuhan kita doakan orang mampus, misalnya, maaf ya, bukan itu yang dimaksud. Jadi dia inkonsisten dalam ketaatan. Itulah 1 Yohanes 2:4-5 itu sederhana sebenarnya. Itu ya. Satu kata dengan perbuatan. Tuh sering kita dengar di luar kan? Nah ini dia. Ini hanya berlaku untuk kamu, untuk saya tidak. Saya ngomong hanya untuk kamu, tetapi buat saya tidak. Sampai ada kan anekdot seperti itu. Ini khotbah buat orang lain, bukan buat kamu katanya. Berilah kalau ada barangmu 2, sepatumu 2, beri 1 ke orang lain yang tidak punya. Lalu anaknya nanya, tadi anaknya ngasih sepatu bapaknya kan? Orang lain 1 lagi. Bapaknya kembali dari khotbah ditanya, sepatu saya mana nak? Kenapa saya dengar dari khotbah beri 1 kepada orang lain? Saya kasih dong. Itu buat orang lain, aku. Bukan buat kita, katanya. Nah, ini yang dimaksud. Salah. Pernah dengar seperti itu kan Bapak Ibu? Pernah. Ini yang dimaksud. Mana taatmu? Lalu Tuhan katakan nanti, janganlah kamu gitu. Hanya ngomong apa? Enak ngomongnya. Bahkan seperti stand up komedi gitu kan? Benar kan? Orang datang karena lucunya. Bukan mau dengar firman-Nya. Ini bukan mengata-ngatai orang lain ya. Ada fakta seperti itu. Saya nggak mau gereja. Kalau itu khotbah, Iya, ibu yang mengatakan loh, bukan saya. kalau itu khotbah Mars. Itu maksudnya dalam hal ini. Jadi jangan sampai bertentangan apa yang kita lakukan, omongkan dengan apa yang kita lakukan. Kalau tidak bisa Coba Pak, saya tanya Pak ya. melanggar. Boleh bertanya Pak? Boleh, ini refleksi. Nah, ketika di pikiran kita itu, ketika kita berpikiran ke arah yang salah dan tidak punya rem kontrol, berarti kita tidak ada di pihak yang satu, yang Roh Kudus. Biasanya penghibur yang menuntun ke jalan yang benar, dia lalu setia memberikan arahan, hiburan, bantuan. Dan tidak akan sampai dibiarkan kita tergeletak. Jadi yang kasus tadi ketika orang itu belum satu dalam Tuhan, segambar sepeta,
dia akan mengalami hal tersebut. Makanya setelah kita segambar, sepeta sama Tuhan, tujuan akhir tadi adalah kita dalam Tuhan, Tuhan dalam kita. Kita tidak bisa dipengaruhi karena kita menuruti firman Tuhan. Jadi begitu setan ada ngomong, kita lebih mendengar suara Tuhan. Contoh seperti khotbah tadi, aku tidak mengenal kamu, kata Tuhan, ya kan? Yang bilang ini, kata yang jawab ini, kami melakukan atas namaku. Kalau saya lebih memihak kepada omongan Tuhan, karena Tuhan bilang aku nggak melihat kamu, ya udah saya memihak kepada Tuhan. Yang orang ngomong tadi, saya nggak mau dengar omongan dia. Kalau yang lain bilang, dia kan menyembuhkan atas nama Tuhan, itu omongan dia gue nggak mau dengar. Gue cuma dengar omongan Tuhan bahwa dia bukan di pihak Tuhan. Oke, singkatnya seperti apa Pak? Singkatnya, ketika kita mengambil kesimpulan khotbah atau cara berbicara, sudut pandang yang kita ambilnya dari pihak yang salah, kita sudah mengikuti cara yang salah. Tapi dari pihak Tuhan menyatakan kamu orang jahat, ya sudah, yang itu orang jahat. Orang yang tidak melakukan hukum 10, orang yang durhaka, orang yang membenci saudara, itu orang jahat. Biarpun dia orang Kristen, biarpun dia itu khotbah di depan. Pokoknya kalau dia berbohong, kalau dia tuh banyak dalih-dalih begini, dia nggak di pihak Tuhan. Dia orang jahat. Jadi kembali ke aku mengenal dia. Refleksi kembali ke judul yang bagus. Aku mengenal dia. Aku mengenal domba. Larinya ke situ, jatuhnya kita ke situ. Iya. Jangan membahas kepada orang-orang jahat. Ini kejahatan. Ini kamu begini, kamu jahat. Ngapain dan bahas Gantian sekarang saudara memperingatkan saya nih berarti ya. Enggak. Jadi sebenarnya Tuhan sudah katakan kok. Bisa aja kita ngomong sana sini jadi pemberita yang luar biasa menurut ukuran dunia yang terkenal. Ya, makanya pernah saya katakan lewat mimbar ini. Kita ini bukan artis walaupun nanti terkenal. Ya. Kita anak Tuhan. Bukan. Ini, tetapi ya, Tuhan akan memberikan kita apa namanya, katakanlah penghargaan ya. Kalau kita benar-benar menjalankan ini apa yang diperintahkan tadi 10 firman. Iya, yang lama ya 10, yang baru sebenarnya ada kasih itu disempurnakan, diimplementasikan. Kasih memang harus diimplementasikan. Jadi kasih yang dimaksud oleh Tuhan lebih daripada sempurna. Nah, termasuk di dalam sebenarnya ini pergilah ya, jadi kan saya masak iya, jadi itu perintah Mereka jadi murid. amanat agung, apa perintah agung. Semua kita harus menjadi pemberita. Injil. Soal pemberitaannya, waduh, ada ukurannya dibuat oleh orang-orang. Standarnya ada. Standarnya apa? Iya, dia kurang pintar bicara, ya, dia pintar, dia seperti ini. Itu urusan lain. Nanti yang menilai itu bukan kita, nanti Tuhan yang menilai. Tuhan yang menilai itu. Yang benar bagian kita lakukan. Suruh Perintah. bikin pemerintah. Lewat apa tadi katakan Pak Evangelis Yakob? Ketika kita bekerja pun Di situ pun bisa. nah di situ kalau kita melakukan seperti Tuhan itu sudah perintah karena ada tertulis kan. Apa yang lakukan ketika kita bekerja? Ya dengan kasih. Ada bahasa yang populer ya, manajemennya dikatakan lakukanlah dengan profesional itu aja. Iya. Jangan korupsi, Nah, lain-lain. baik waktu. Ya. Iya. Itu kata kuncinya. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya. Ini nyindir saya bagaimana nih? Enggak, Pak. Itu mah yang Tanggung jawab ya. Untuk kita semua. kita tidak punya tendensi. Jangan jawabnya aja, tanggungnya enggak. Enggak ada tendensi ya. Iya. Jangan insinuatif ya. Jadi kita clear, aman. Aman. Jangan nyindir. Kalau nyindir Enggak boleh. Ya, dosa dia. Nuduh-nuduh nih. Nah, itu dosa. Satu doang yang netral. 3 ke kita. Iya. Satu yang netral. 3 ke kita nih. Iya. Emang kamu siapa? Kita 3 gitu. Kalau begini bahaya, Pak. Makanya begini aja Pak nunjuknya. Bahaya, bahaya gitu tuh. Gini aja nunjuknya Ini nih. ke saya 4 nih, ya kan? Kalau dari Jawa kan begini kan? Iya. Ini 1, saya 4.
lebih banyak salahnya saya daripada kamu. Amin. Mohon dimaafkan. Gitu ya. Gitu Ya ya. kan? Sederhana sebenarnya ya. Betul nggak sih Ibu Ratna itu? Atau ayat itu bukan untuk saya. Oh iya. Nah, itu tadi khotbah yang itu. Nah, kenapa kamu kasih sepatu saya? Itu khotbah buat mereka, bukan buat saya, buat kita. Nah, Berarti tergantung yang ngambil loh, Bang. Iya, enak didengar. Akhirnya itu yang dikatakan, nyala kamu merasa dosa. Buat gua. Iya kan, membuat dosa. Memang sih yang nerima sepatu itu pasti berdoa, diberkati. Memang diberkati. Iya. Mudah-mudahan besok masih lagi. Itu lain lagi. Jangan begitu Pak ya, soalnya. Itu yang dimaksud ya. Haleluya. Itu perintah action. Itu perintah. Perintah yang baru. Mari kita menjadi pemberita. Sadar. Soal pemberitaannya seperti apa? Itu urusan Tuhan penilaian. Amin. Kita mendoakan. Katakan firman itu harus ada di sini. Bukan hitam-hitam sininya. Bukan. Oh, di pikiran. Iya. Terus lakukan ada di tangan. Montir ya. Bukan cuma ditato. Montir Ya, ya. ya. Bukan jindir ya, jangan cuma ditato ya. Gitu ya. Ibu ya. Jadi lakukan. Mari kita lakukan. Mari kita semua menjadi pemberita. Amin. Bapak Amin. Ibu. Amin. Terima kasih Bapak. Disampaikan oleh Bapak Kapolres Yakobus. Terima kasih Tuhan, bila kami boleh menjadi pemberita dimanapun kami berada, dimanapun kami boleh beraktivitas kami, di situ kami tunjukkan bahwa kami adalah anak-anak. Terima kasih Bapak, di suara Masia, dan sudah ada Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan pujian sebelum kita terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Aku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur Sekali lagi kita akan pujian ini. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini. Yesus adakan syukur. Terima kasih Yesus. Buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Yesus adakan syukur bagi. Terima kasih. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri sebab
ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak, kami bersyukur di ibadah yang sudah kami lakukan. Kau sudah memimpin kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami sudah memuji dengan puji-pujian. Kami naikkan Bapak yang percaya semuanya menjadi upaya yang harum di hadapan. Karena firman-Mu terdapat sudah ditaburkan Bapak. Kau tinggal di hati kami Bapak. Berikan hati kami menjadi lahan yang subur untuk firman-Mu boleh bertumbuh dan bahkan berbuah-buah dengan lebat. Terima kasih Bapak yang baik. Kami tetap dalam posisi doa yang sudah kami kenal dalam doa syafaat kami. Kami juga berdoa Bapak. Dan GPF sedang mengurus surat keterangan untuk dapat menjadi sebuah sinode yang baru. Bapak, kami taruh di dalam tangan Tuhan. Siapapun pengambil kebijakan, lembutkan hatinya Bapak. Benar, Tuhan. Amin. Boleh diberikan untuk kami, boleh menggunakan secara legal Bapak sebagai sebuah sinode negara ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak berkati juga para pengurus majelis pusat, mulai dari Bapak Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Bendahara dan seluruhnya Bapak kami taruh dalam tangan Tuhan. Berkati kesehatan beliau semua Bapak dengan yang terbaik. Jadi mereka Bapak dapat mengurus organisasi ini sehingga benar-benar mendapatkan visi dan misinya. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati juga seluruh pelayan-pelayan-Mu baik yang ada di Indonesia maupun juga di luar negeri Indonesia atau Amerika Serikat. Kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, kami juga berdoa buat tetangga kiri kami, ke belakang di mana kami boleh beribadah. Tuhan berkati juga mereka Bapak. Serahkan di dalam tangan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk sahabat-sahabat kami yang baru pertama kali hadir. Tuhan memberkati mereka, berkat yang luar biasa. Dan kemudian pada saat yang akan datang boleh bersama-sama dengan kami tempat ini memuji dan memuliakan Amin. Yang berulang tahun pada minggu ini dan minggu akan datang kami taruh dalam tangan Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna buat mereka Bapak, berikan umur yang panjang dengan sukacita. Mereka juga boleh berhasil dalam aktivitas mereka, baik mereka yang masih dalam masa studi perkuliahan maupun yang sudah bekerja, berikan yang terbaik. Terima kasih Bapak. Juga kami berdoa untuk perayaan Sukot yang akan datang pada Senin. Bapak, kami tahu dalam tangan Tuhan siapapun yang bertugas melayani, biar Tuhan memperlengkapi mereka. Dan apapun yang kami butuhkan, apapun yang sudah ditugaskan buat kami boleh mewujudkannya semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak Ibu Saudara kasih kita angkat tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Berkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Jadilah buah lembu sapimu dan anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Ya, berkati engkau dan melindungi engkau. Adonai Yahweh. Amin. Dan engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Adonai yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Anugerah yang besar dari Bapa Yahweh, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Hamasiah, serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok, kekal sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan yang permai menjemput kita para saleh-saleh. Demi nama Yesus Hamasiah. Mari kita semua yang mengimaninya katakan bersama-sama. Amin.